Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dari Naive Bayes. Dimana kalau kita definisikan bahwa algoritma Naive Bayes itu adalah berdasarkan teorema Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Dimana ciri-ciri dari teorema dari Naive Bayes itu adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi dan kejadian. Nah, kalau kita melihat dari definisinya ini, intinya yang perlu kita pahami di sini bahwa algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen, di mana probabilitas yang terlibat dalam produksi perkiraan akhir dihitung sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Nah, di dalam algoritma Naive Bayes, di mana Naive Bayes ini karena dia adalah klasifikasi dari sekian dari algoritma klasifikasi yang ada seperti C45, decision tree, kemudian SVM dan yang lain. Naive Bayes ini memiliki kelebihan dia hanya membutuhkan data latih yang kecil, yang cenderung kecil, kemudian mudah dibuat, artinya perhitungannya itu cukup sederhana dan hasil akurasinya ini cukup bagus. Namun Naive Bayes memiliki kekurangan, yaitu asumsi independence antar atribut membuat akurasinya menjadi berkurang. Jadi kalau kriterianya semakin banyak, diprediksi bahwa algoritma Naive Bayes ini memiliki akurasi yang berkurang, begitu ya. Nah, ini sebuah contoh kecil ya, contoh dari yang melatar belakang dari algoritma Naive Bayes. Misalnya kita melihat dari konsep probabilitas. Katakanlah kita memiliki dua buah koin gitu ya, bahwa setiap koin memiliki dua sisi kan. Nah, dari dua sisi itu ada angka, ada gambar. Maka ketika dua koin dilempar bersamaan, maka kemungkinannya bahwa sisi koin itu ada dua. Jadi ada dua kemungkinan keduanya menunjukkan sisi yang sama atau yang berbeda begitu. Ini adalah contoh ilustrasi sederhana dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan Naive Bayes. Nah, oke, mari sekarang kita langsung saja masuk ke langkah-langkah teknisnya. Dalam algoritma Naive Bayes itu kalau saya berikan kelompok itu ya, ada 4 langkah dalam menghitung menggunakan Naive Bayes ini. Yang pertama adalah menghitung jumlah kelas dan label, yang artinya di sini menghitung jumlah mana kelas yang ditentukan itu. Katakanlah misalnya kelasnya ini kita ingin mencari keputusan atau prediksi bahwa data siswa itu lulus atau tidak, maka kita menghitung jumlah kelas mana yang lulus, mana yang tidak, kita rasiokan begitu. Dan langkah kedua adalah menghitung jumlah kasus per kelas. Jumlah kasus per kelas ini adalah berdasarkan kriterianya. Misalnya ada 2 kriteria, berarti ada 2 kasus yang ada di dalam pengklasifikasian algoritma Naive Bayes ini. Kemudian yang keempat ada kalikan semua variabel kelas gitu ya. Jadi tadi kan misalnya anggap saja kelasnya itu ada 2 ya, kelas iya dan tidak gitu ya, lulus dan tidak lulus. Maka masing-masing kelas itu, kelas yang lulus itu dikalikan dari rasio-rasio dari jumlah kasus pada step 2 ini, kemudian juga dikalikan kelompok yang lainnya begitu. Jadi kalau misalnya di sini di step 1 induk kelasnya ada 2, maka perkaliannya nanti juga ada 2 kelompok. Setelah itu dibandingkan kelas mana yang lebih besar atau kelas mana yang lebih kecil. Barulah itu nanti bisa menentukan keputusan dari prediksinya tadi. Nah, mari sekarang kita langsung masuk pada rumusnya. Nah, ini adalah rumus dari Naive Bayes. Rumusnya adalah seperti ini, PHE kemudian PHE sama dengan PHE kali PH per PE atau dibagi PE, di mana definisinya PHE ini adalah probabilitas akhir bersyarat atau conditional probability suatu hipotesis H terjadi ketika diberikan bukti evidence atau E. Jadi hanya hipotesis, E-nya adalah evidence gitu. Kemudian kalau PEH adalah probability sebuah bukti E akan mempengaruhi hipotesis H. Sedangkan PH adalah
probabilitas awal hipotesis H terjadi tanpa memandang bukti apapun. Sedangkan PE adalah probabilitas awal bukti E terjadi tanpa memandang hipotesis. Kalau dilihat dari rumus ini, yang kita gunakan adalah unsur-unsur yang forma-forma atau notasi yang sudah disampaikan di sini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke contoh, yang perlu kita pahami, mengulang kembali adalah tentang data training dan data testing. Jadi di dalam pemodelan dalam mesin learning pasti ada proses training dan proses testing. Nah, data training atau data latih itu adalah data yang menentukan, nanti dataset yang menentukan terbuatnya sebuah model, karena model itu akan terbentuk dari data training atau data masa lalu yang nanti menjadi acuan sebuah model itu tercipta gitu ya. Kalau dari definisinya adalah data training itu merupakan bagian dalam kumpulan dataset yang disediakan untuk menjadi bahan pembelajaran model agar model dapat mengeneralisasi, menemukan pola data sehingga nantinya dapat digunakan memprediksi data baru. Sedangkan data testing atau data uji adalah data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model mesin learning yang telah dibuat. Jadi kalau data testing itu adalah data yang akan diujikan, yang apakah model ini sudah sesuai atau tidak gitu ya. Ini diujinya menggunakan data testing. Dan satu hal yang perlu diketahui dan penting adalah bahwa data testing itu tidak mungkin ada dalam data training. Jadi menentukan data testing itu kita harus memastikan itu ada data yang tidak digunakan di dalam data training. Ini yang harus dipahami ya. Nah, ini adalah contoh dari algoritma teknis menggunakan algoritma Naive Bayes. Katakanlah ini contoh, saya berikan contoh hanya 8 dataset saja. Nah, dari 8 dataset ini A sampai dengan G, di sini ceritanya adalah kita ingin mengetahui prediksi dari kunjungan seorang pelanggan kunjungan pelanggan ke kafe, apakah mereka memutuskan berkunjung atau tidak berkunjung jika kriteria dari kafenya itu seperti ini gitu ya. Jadi ini ada 4 kriteria dari kafe. Itu ada lokasinya itu ada dekat kampus dan tengah kota atau dekat sawah, berarti ada tiga kategori. Kemudian jenis kafe itu ada 2 kategori, yaitu cafe resto dan cafe and pastry. Kemudian tipe ruangan ada 2 kategori, semi outdoor dan indoor. Kemudian menu ada 2 kategori juga, grade atas dan grade menengah. Dan kunjungannya, keputusannya, jadi kunjungan ini adalah kelasnya ya. Kelasnya yaitu tidak berkunjung dan berkunjung, berarti ada 2 kelas. Ini adalah data latih. Jadi kriterianya ada 4, sedangkan keputusannya itu ini ya, kunjungan ini. Dan ini data latihnya, dari data latih ini yang menjadi acuan model itu nanti tercipta, sehingga nanti kalau sudah untuk prosesnya, proses pembentukan model dari data latih ini dan pengujiannya adalah menggunakan data training ini. Data uji ini atau data testing. Nah, kalau diperhatikan data testing, kriteria yang ada di dalam data testing ini tidak ada yang sama dengan data dataset yang ada di dalam data latih. Memang tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita adalah menentukan prediksi kunjungannya ini apa, tidak berkunjung ataukah berkunjung, berdasarkan dari kriteria yang ada di sini. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan Naive Bayes. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung jumlah kelas. Tadi kan kelasnya ada 8 ya, A sampai dengan G, jadi jumlah kelasnya ada 8. Kemudian langkah kedua adalah menghitung rasio per kelas. Nah, rasio itu berarti dari jumlah masing-masing kelas itu dibagi jumlah total kelas. Jadi yang tidak berkunjung berapa, yang berkunjung berapa. Nah, ini muncullah angka 3/8 dan 5/8. Ini adalah berdasarkan ini. Yang tidak berkunjung tadi kan 1, 2,
3 ya, 3 dibagi 8. Sedangkan yang berkunjung adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini adalah 5 dibagi 8. Sehingga menghitung rasio per kelasnya adalah menghasilkan 0,374 dan 0,0625. Tidak berkunjung dan ini adalah berkunjung. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung rasio per kelas variabel masing-masing kriteria tadi sesuai dengan data uji gitu ya. Data uji atau data testingnya kita masuk ke kasus yang kriteria lokasi. Lokasi dekat kampus. Bagaimana caranya? Maka kita menghitung rasio lokasi dekat kampus, yaitu yang dekat kampus kita lihat di data latih, yang berkunjung itu ada berapa rasionya, yang tidak berkunjung ada berapa rasionya. Nah, contohnya misalnya ini ya, kita cari yang data lokasi yang dekat kampus ya. Yang dekat kampus yang kita bisa cari mulai dari yang kelas berkunjung. Nah, yang berkunjung tadi kan dekat kampus ada satu, ya dekat kampus yang berkunjung ada 1, kemudian 2 gitu ya. 1, 2. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah ini kan berkunjung sebanyak 2 dari total yang berkunjung. Dari total kelas yang berkunjung. Berarti 2 dibagi 5. Kan total yang berkunjung ada 5 kan? Jadi 2 bagi 5. Begitu juga yang tidak berkunjung. Kita bisa melihat di sini. Yang dekat kampus, yang tidak berkunjung. Dekat kampus tidak berkunjung berarti 1. Kemudian mana ya? 1 dekat kampus yang tidak berkunjung ya. Berarti 1 dah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 1. Nah, tidak berkunjung tadi totalnya kan ada, jumlahnya ada 3 ya. Berarti 1 dibagi 3. Hasilnya 0,033. Begitu juga dengan kelas yang lain. Misalnya menghitung rasio per kelas untuk kelas jenis. Nah, jenis ini kan kalau dia di data uji, jangan lupa ya, kalau untuk mengkategorikan ada berdasarkan data uji, jenis cafe and pastry. Nah, jenis cafe and pastry itu yang berkunjung berapa, yang tidak berkunjung berapa, itu melihat di sini gitu. Nah, misalnya cafe and pastry yang berkunjung. Nah, ini sama ada berapa? 1, kemudian 2, 3 ya kan? 3. Nah, 3 dibagi 5 ya kan, yang berkunjung 5. Nah, sama yang tidak berkunjung tidak ada, memang 0 ya di jenis cafe and pastry yang di data ini kan. Jenis cafe and pastry yang tidak berkunjung itu kan tidak ada ya. Nah, tidak ada maka 0. Nah, kalau 0 berarti 0 dibagi 3 karena tadi tidak berkunjung kan ada jumlahnya 3. Maka hasilnya 0. Begitu juga seterusnya untuk tipe ruang dan untuk yang menu sama ya, cara menghitungnya sama seperti 2 kriteria tadi. Nah, kalau sudah maka langkah berikutnya adalah mengkalikan per kelompok kelas. Nah, berdasarkan datanya tadi, data ujinya tadi kan lokasi dekat kampus, jenis cafe and pastry, tipe ruang adalah semi outdoor dan menu adalah grade atas. Maka kita mengkalikan, di mana yang dikalikan adalah rasio dari yang tidak berkunjung dulu ya, perkalian dari tidak berkunjung boleh atau dibolak-balik bisa. Ini misalnya kita mulai dari tidak berkunjung dan kelompok yang berkunjung. Nah, sekarang yang tidak berkunjung apa saja, komponen apa saja yang dikalikan? Yang pertama yang dikalikan adalah rasio dari kelas yang tidak berkunjung. Yang tadi dikalikan 3/8 tadi ya. Ini bentar. Ini ya tidak berkunjung ya. Ini yang dimaksud adalah ini. Kemudian dikalikan masing-masing kriteria yang tadi kita hitung satu-satu tadi.
kriteria yang dekat kampus tidak berkunjung, kemudian yang cafe and pastry tidak berkunjung, kemudian untuk grade atas tidak berkunjung gitu ya. Outdoor tidak berkunjung, kemudian grade atas tidak berkunjung, sehingga hasilnya adalah nilai-nilai masing-masing kelas itu dikalikan 0,374 dikali 0,33. 0,33 itu didapat dari sini. Ini 0,33 ya, tidak berkunjung kan. Ini kemudian dikali 0 dikali 0,33 dikali 0,66. Nah, ini kan 0,66. Begitu juga yang berkunjung. Berkunjung itu kebalikannya yang tadi. Jadi tadi hasil dari rasio dari kelompok kelas yang berkunjung dikalikan masing-masing kriteria ya, kriteria tadi yang berkunjung, sehingga hasilnya ini. Nah, setelah kita menghitung kelompok masing-masing kelas, perkalian masing-masing kelas, maka langkah terakhir adalah dibandingkan gitu ya. Kita bandingkan dari yang kelompok kelas yang berkunjung dan tidak berkunjung, dan ternyata hasilnya tadi kalau yang berkunjung itu kan tadi hasilnya 0,0712, sedangkan yang tidak berkunjung adalah 0. Berarti jelas bahwa yang berkunjung nilainya lebih besar dari yang tidak berkunjung. Ini karena PXB, jadi yang jumlah data yang berkunjung lebih besar dari PXTB yang tidak berkunjung, maka prediksi klasifikasi data untuk data X adalah B atau berkunjung. Sehingga ini kalau kita lengkapi, data ujinya adalah jika lokasi dekat kampus, kafe jenisnya cafe and pastry, tipe ruang semi outdoor, menu grade atas, maka kunjungannya statusnya adalah berkunjung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan algoritma Naive Bayes. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.